Sama siapa mas? Paket atas nama Malik mas. Oh iya punya saya mas. Jadi berapa mas? Jadi 200.000. Bentar ya saya cek dulu. Oh nggak bisa mas, harus bayar dulu. Gimana mas? Saya mau cek dulu mas. Ya nggak bisa mas, harus bayar dulu. Terus kalau barangnya nggak sesuai gimana mas? Saya cuma kurir mas, kalau mau komplain ke tokonya aja langsung. Yaudah saya buka dulu, kan bisa? Tetap nggak bisa mas, harus bayar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tamu ini. Ngapain deh? Ini ada paket. Paket siapa ini? Oh, Kurir. Paket apa ini deh? Ini paket sepatu. Sepatu apa ini deh? Sepatu futsal beh. Oh yang buat kegiatan eskul di sekolah itu ya? Iya. Original nggak itu belinya? Pesannya si ori beh. Justru dia pengen lihat dulu sepatunya ori atau enggak. Ya udah buka aja dulu. Ya mas kurir ya bisa kan dibuka dulu kan? Maaf pak, nggak bisa, harus bayar dulu. Kok nggak bisa sih? Seharusnya bisa deh. Nah, itu. Kenapa alasannya nggak bisa? Iya pak, kan harus dibayar dulu baru bisa dibuka. Oh gini mas, kamu berarti belum tahu aturannya. Kalau memang paket itu ada untuk pelindungan konsumennya, jadi hak konsumen itu bisa untuk membuka dulu barang. Kalau barangnya memang tidak sesuai deskripsinya, apa sesuai yang dipesan, dia kan rugi pembeli berarti kan begitu. Nah urusan kamu sekarang urusan kurir, nanti pertanggung jawabannya ya ke pihak kamu Shopee mau Lazada. Itu kan yang penting konsumen tidak dirugikan ya. Begini penjelasannya begini nih. Iya kan pak, aturan dari bos saya seperti itu. Ini Mas Kurir, pernah dengar undang-undang ITE belum? Udah pak. Tahu artinya apa? Belum tahu. Nah, undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu nomor 11 tahun 2008 terbitnya. Nah, termasuk kalian ini nih melakukan transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum yang menggunakan komputer atau alat komputer lainnya. Nah, jadi itu udah melakukan perbuatan hukum ini. Namanya ini udah transaksi elektronik. Nah, terus untuk aturan bisa dibuka atau tidaknya, ini Mas Kurir harus tahu nih. Gitu. Jadi hak konsumen ada untuk bisa melihat dulu barang sesuai atau tidaknya barang itu sesuai pesanan. Kalau sampai barang itu memang tidak sesuai, berarti konsumen kan dirugikan. Jadi kita sekarang lihat aturan hukumnya ya, sama-sama ya. Coba kita lihat tinggalnya ada nih aturan hukum. Nah, aturan tentang dalam undang-undang COD. Nah, ini ada nih. Syarat dan ketentuan program COD, cek dulu. Berikut syarat dan ketentuannya. Pembeli diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar dan mengembalikannya ke kurir apabila pesanan tidak sesuai dengan deskripsi atau foto. Kan? Aturan hukum ini bukan dibuat-buat oleh seseorang, enggak ini kan. Terus pembeli harus bersedia. Nah, pembeli seperti ini, kamu pembeli ya, Dek. Pembeli harus bersedia membuka paket di depan kurir dan direkam. Nah, ada syarat dan ketentuannya. Boleh sekarang paket itu dibuka dulu tapi direkam. Nah, apa maksudnya itu? Untuk bukti juga si kurir kepada pihak produsennya atau tokonya. Nah, direkam selama melakukan pengecekan barang. Nah ya, paham ya, bisa berarti ini dibuka nih barang. Jika pembeli tidak bersedia direkam, pembeli harus membayar seperti biasa dan tidak dapat mengikuti program
COD cek dulu, berarti tidak dapat melakukan pengembalian barang di tempat. Kalau kamu sebagai pembeli nggak mau direkam kan itu, nanti nantinya takut ada konsumen yang nakal atau konsumen oknum atau pembeli oknum kan itu. Nah, terus pembeli harus mengembalikan semua produk dalam satu paket meskipun hanya salah satu produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk tersebut. Contoh misalkan nih di sini nih, pembeli menerima 3 potong baju di mana satu baju rusak, maka pembeli harus mengembalikan semua baju sekalian. Apabila pembeli ingin membalikan salah satu produk saja, pembeli dapat mengajukan pengembalian seperti biasa melalui aplikasi Shopee, Lazada atau yang lainnya ya, yang memang jualan online. Nah, jadi aturannya begitu deh, ya Mas Kurir. Jadi bahwa barang ini bisa dalam aturan bisa dibuka dulu, bisa dilihat dulu, asal direkam. Jadi maksudnya sama-sama tidak dirugikan. Pihak pembeli tidak dirugikan, pihak produsen, pedagang atau toko juga memang tidak dirugikan. Ini fair, ini aturan kan sama-sama enak. Kalau memang dia sesuai apa yang dipesan, ya otomatis dibayar. Kalau tidak sesuai ya tidak dibayar. Sampai nggak sebagai kurir tidak merasa rugi. Nanti kurir komplain aja ke pihak toko. Itu kan lembaga atau apa perusahaan yang berbeda. Kalau perusahaan kurir kan beda lagi manajemennya, dengan toko beda lagi manajemennya kan. Tinggal sekarang si Mas Kurir laporan ke atasan pimpinan bahwa ini barang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Kan seperti itu. Jadi kurir nggak usah pusing, nggak usah merasa salah tanggung jawab nanti. Kan suka ada nanti saya yang bayar katanya, itu dibodohi itu namanya. Nanti kurir yang bayar, kalau memang seorang konsumen nggak bayar nanti kurir yang bohong itu. Pembodohan itu namanya. Ya jelas ya, paham ya. Itu yang dibilang transaksi elektronik. Mas Kurir, jadi paham ya, jelas ya. Nanti boleh ya sekarang dibuka ya. Iya Pak, boleh asal di videoin. Oh, video, ya, bagus. Ayo deh buka deh, baru yang videoin. Sesuai deskripsi nggak nih? Bilang sesuai. Kalau sesuai berarti dibayar Mas Kurir ya. Nah, takut Mas Kurir. Sudah. Nah, sesuai. Ini Mas, uangnya Mas. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Pak, Terima kasih ya Mas ya. terima kasih juga. Hati-hati di jalan ya. Ya.